Teman sekelas, kembali lagi di podcast Naik Kelas, masih bersama Soleh Solihun dan Jimmy Multazam. Jim, kalau kita lihat kan, wah keren kan? Keren nggak? Dasar tuh Soleh. Profesional sekali ya. Jim, kan kalau gue lihat perjalanan karir lu tuh idealis, terus ya, konsisten serta setia sama rasa yang lu jalanin. Apakah ini ada pengaruhnya dari bagaimana orang tua lu membesarkan lu? Yang pasti sih bokap gue tuh meninggalkan gue itu gue kelas 2 SD. Cuman yang gue inget beliau banyak ngasih kata-kata yang gue nggak mengerti waktu kecilnya gitu ya. Dan gue baru tahu pas sudah gede. Apa itu? Salah satunya tuh gue dipangku sama dia. Nah, bisa pakai bahasa sedikit-sedikit bahasa Padang lah dulu. Jadi kalau lu nanti udah gede, jangan pernah mau jadi bercita-cita jadi pegawai walaupun semua ada perusahaannya besar atau apa. Gue masih 5 tahun gue. Iya, apa itu ya maksudnya? Terus kayak pas nyokap gue ini, mendiang nyokap juga bilang ya udah lo, yang kata gue bilang itu kan, banyak yang cari nih untuk menjadi seorang ahli menggambar gitu. Wah, tapi itu jadi bekerja ya. Pasti harus bekerja lah orang gitu kan, gue pikir begitu. Oh nggak tahu, mungkin entrepreneur kali ya sekarang gitu, maksudnya gitu. Nah dulu banyak kayak gitu. Terus kayak ya kalau bahasa Padang itu pasti lah ya, di mana kaki dipijak di sana langit dijunjung itu ada ya frasa Padang banget gitu. Terus sama itu anak laki itu harus jadi ini seperti kecamba, dilempar kemana aja hidup dia. Filosofis sekali. Ya mungkin kesitunya kali lah ya. Itu jadi akhirnya gue jadi sering survive gini gitu kan. Berarti gue sama keadaan lebih adaptif lah gitu. Nah itu mungkin kalau dari keluarga sih banyak itu yang ininya. Cuman emang kalau berkarya itu kalau udah bikin sesuatu di rumah itu apresiasinya besar. Oh gitu. Kayak gimana misalnya? Gue bikin misalnya pertama kali gue bikin gambar, gue inget gambar gue pertama itu ya, orang memegang tembok terus gini gitu. Gambar kecil segede gini. Di antara bokap gue kerjanya apa dulu ya? Dia dulu akuntan atau apa gitu. Jadi suka ngetik. Kalau yang salah itu kan gue kesentik zaman dulu. Iya. Robekin. Kayak Remi Silado. Nggak dirobekin kalau dia. Saks, Jim, gitu. Jadi belakangnya bisa gue gambar. Atau gue di antara tulisan-tulisan itu. Salah satu yang gue bikin itu. Dan gue bangga banget gue ngasih ke semua. Bokap, ke nyokap, ke kakak gue. Terus gue ceritain semuanya. Wih gambar gue. Bro. Apa? Lu cerita tentang apa ya waktu itu? Gue nggak ingat. Gue ini gambar lucu ya. Semua mengapresiasi. Semua di rumah gitu. Wah, dikomenin semuanya. Nah itu akhirnya gue seneng itu untuk untuk berkarya lah waktu itu. Tapi lu besar dari keluarga yang seperti apa? Ya di daerah gimana sih mas? Orang tua aku yang ibu rumah tangga, terus papaku kerja di satu perusahaan yang bagus gitu. Dan dari dulu bokapku selalu kayak tadinya sih maksudnya ikutin lah jalur gue gitu. Cuman pada akhirnya ketika dia ngeliat bermusik dia bilang udah suka lu. Itu ya dia bilang jalanin hobi apapun yakin. Mertua gue juga ngomong gitu. Apapun hobi lu jalanin fokus pasti jadi sesuatu gitu. Udah dari situ. Dan salah satunya senang jualan tadi ya. Makanya sebenarnya waktu kerja jadi marketing kartu kredit pun karena senang jualannya itu ya? Iya. Enggak. Aku kalau di bank itu gara-gara aku gak bisa bangun pagi. Aku pengen jadi orang yang disiplin. Aku bangun pagi. Makanya kerja di bank. Udah tuh. Ngerasain tuh. Berdiri di mall. Ya kalian ini kan orang yang sering dihindarin orang-orang ketika punya kartu kredit enggak? Iya. Rasanya apa ketika ditolak itu? Ya udah mau gimana. Kan ada targetnya. Lu harus ngejar itu gitu. Kalau enggak lu ntar supervisor lu nanya kan. Marah-marah. Daripada lu dimarah-marahin. CCTV di mana-mana lagi. Udah. Tapi lu seorang sales yang baik. Ya alhamdulillah. Gua naik beberapa grade pada saat itu. Jadi supervisor. Jago jualan berarti ya? Enggak juga sih. Rezeki. Kerja keras bertemu dengan waktu yang tepat. Itu namanya hoki.
Iya. Manja, lu dimanjain gak sih waktu kecil? Manja kan gue anak bontot. Nggak dimanjain apa lu sama keluarga? Wah pol sih. Karena gue tuh kan anak 3 dari 3 bersaudara. Kakak gue cewek semua. Berprestasi. Apa? Kuliah di luar negeri. Prestasinya apa aja mereka? S2 politik. Aduh, Dua-duanya. dua-duanya. Nah kalau gue S tungtung ya. Ya kan SMA aja dikeluarin. Iya Lu ijazah SMP. Jadi kalau ngisi lo pakai C dong. oh SMA. SMA. Oh, ada Habis pakai itu C. kuliah juga gue di Lim Kok Wing Malaysia tuh keren tuh kampusnya. Oh iya, kampusnya Acha Septriasa. Iya betul. Ini dikeluarin juga. Emang nggak jago di pendidikan. Makanya bokap gue capek banget tuh. Kata dia. Sampai gue mau dites. Kemana nih Nat? Pak mau kemana nih? Kita ke rumah sakit tuh. Ngapain? Gue mau tes. Lu anak gue bukan? Udah di sini. Nggak. Serius? Serius? Tes DNA gitu. Iya. Gue kayak gila Lah lu kan ya. mukanya mirip. Ya kelakuan lu kok begitu? Di antara semua keluarga gue nggak ada nih yang kayak lu. Anak-anak gue, ini gue. Nggak dong Pak, jangan gitu dong. Hampir dites gue. Mereka tuh memanjakan lu tuh kayak gimana? Nih, menurut gue kesalahannya sih bukan di keluarga gue, tapi gue nggak tahu diri sih bener. Kayak misalnya gue SMP nih, mau nggak naik, nyokap gue tuh ketemu guru gue, bantuin ya. Oke bu, kalau mau naik kelas pindah sekolah ya. Kalau mau lulus pindah sekolah ya. Jadi gue dibantu banget, gitu. Bukan disuruh menghadapi kesalahan lu gitu. Karena kalau disuruh hadapin gue ngambek. Gak bisa, gitu. Karena kan bokap gue itu mengharapkan banget anak laki-laki di terakhir. Sebagai ini ya penerus. Bener. Dan beda gue sama kakak gue tuh 9 tahun sama 10 tahun. Jadi mungkin bokap gue nyoba lagi. Gitu. Laki kayak keluar gue. Jadi dia kayak seneng tuh. Ternyata tau gitu gak bisa punya dia tuh dia. Malah nyusahin si kampret. Gitu sih sebenarnya. Apa mau tes DNA? Gila ya anjing gue tuh. Di tes DNA kurang sih. Dia udah sampai gak yakin. Bukan anak gue nih ya. Kan muka sama. Iya juga ya, tapi Iya kan maksudnya muka mirip tapi kelakuan nih. kok begini ya gitu. Pergaulan kali. Pergaulan ya? Nggak tahu pergaulan lu gimana dulu? Kayaknya malah gue deh yang suka ngajak-ngajak orang. Lu tuh bandel dari mana asalnya? Kenapa? Karena gue SMP itu kan di Cijantung. Masuklah ke sekolah agak elit nih di Pondok Indah. Lu tuh anak kampung kaget gak? Iya. Nah gue tuh. Badung-badung nih ya kan. Kan biasa orang kalau masuk sekolah nih. Sekolah dong. Gue begitu masuk Don Bosco. Gue cari anak yang paling bandel. Gue temenin lo. Motivasi gue tuh itu. Biar kenal sama yang paling bandel. Iya biar gue ikut di geng lu. Jadi bukan gue tertarik pergaulan. Ditarik. Gue yang mau ke situ. Memang lu niat bandel. Niat gue itu kenapa ya? Ya makanya dalam rangka apa lu niat bandel? Iya menurut gue keren aja. Kayak keren deh bandel gitu loh. Padahal pas gue belajar, aneh banget gue. Gue tuh pindah sekolah 4 kali Kang. SMA lo bayangin deh. Gak naik. Ke Malaysia pun berharap katanya mau ngambil desain sama musik ya kan. Cebur juga. Yang jadi malah di Pak Barus tuh angka kelas gue tuh. Gue pengen kayak gitu tadinya. Sebenarnya lu tuh pengen dilihat keren ya. Iya. Malah salah jalan milihnya dengan bandel. Betul. Kebanyakan nonton film Hollywood. Nah, gue mau Hollywood nih. Apa film apa yang paling mempengaruhi lu? Oh banyak dulu Transporting. Atau gue nonton misalnya Wiz Khalifa gitu ya. Taunya gue di Indonesia ini halu ya kan. Makanya lu mabok mulu nontonnya Transporting. Salah nonton nih bos. Padahal film itu juga nunjukin bahwa orang mabok tuh tidak ada gunanya kan. Tapi itu pertama kalinya lu begitu apa sebelumnya pernah kayak gitu? Lu bersih tegang terus lu baku hantam. Gue tuh dulu waktu kecil tuh gue dibully sering gitu. Jadi gue tuh sering dibully waktu SD tuh gue sering dibully. Jadi setiap kali gue pulang tuh gue nangis. Gue nangis. Waktu itu masih ada engkong gue, panggilnya engkong ya, kakek ya. Masih ada kakek gue. Dibully gue di sekolah tuh abis ya dibully waktu SD tuh. Dibully, pulang nangis. Ketemu engkong gue karena bapak gue kerja, nyokap gue kerja. Ketemu engkong gue, digampar gue. Karena dianggap lemah. Iya, digampar gue beneran serius. Gue digampar, jadi gue nangis kan. Gue nangis, sini kamu gitu kan. Sini kamu, gitu nangis. Kenapa? Tadi dijorokin gini, digaplok goblok. Bilang goblok. Terus lu bilang apa? Terus ya makin nangis lah gitu. Makin nangis udah gitu mangkong gue, nggak ada kayak gitu. Kamu kalau digaplok, pukul balik kata gitu. Engkong gue kebetulan tuh salah satu pelatih wushu.
Pendekar lah ya. Ya zaman itulah. Nah guanya kan nggak pernah ikutan gitu. Jadi dia tuh pengen anak cucunya nih mengikuti ajaran dia gitu. Terus pulang berantem bapak gua sama engkong gue. Jangan mukul anak gitu. Engkong gua bilang ini bukan anak gua katanya gitu. Iya, bener juga ya. Iya bener. Jadi gitu.